Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu sedekah yang diluaskan dan disuburkan. Sedekah itu memiliki makna yang sangat luas. Di antaranya adalah pertama infak. Jadi kalau kita berinfak, berarti kita sedang bersedekah. Sebagaimana difirmankan Allah SWT ketika menjelaskan adab berinfak, akhlak berinfak, tata cara berinfak dalam surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi dasar daripada infak, dasar daripada sedekah itu adalah iman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tubtilu, jangan kalian batalkan, jangan sampai sia-siakan, jangan sampai kalian hampakan. Tidak ada nilai, tidak ada pahala sedekatikum, infak kalian. Jadi sedekah di sini artinya infak. Jadi harus syarat nilai, harus membuahkan pahala yang berlimpah. Jangan sampai dibatalkan. Bil mani, dengan menyebut-nyebut, dengan mengutik-ngutik. Jadi nggak boleh tuh sedekah atau infak itu diutik-utik, nggak boleh. Wal adza, demikian pula membuat orang yang menerimanya itu sakit hatinya. Ya. Jadi qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik ngomong sopan, ngomong santun, lemah lembut, ya, daripada kemudian berinfak tapi diikuti dengan sesuatu yang bikin orang yang menerimanya itu sakit hatinya. Ya. Jadi kalau kita berinfak, orang yang menerima itu sakit hatinya, infaknya batal itu. Kita berinfak, kita bersedekah, disebut-sebut, diungkit-ungkit, maka sedekahnya batal, nggak ada nilainya. Tidak akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sedekah juga maknanya adalah zakat. Jadi samping infak, zakat juga termasuk sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan mustahik zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat, maka Allah jelaskan dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 60. Innama, sesungguhnya hanya as-shadaqatu, sedekah itu maksudnya adalah zakat, lil fuqara, khusus untuk orang yang fakir. Itu mustahik pertama. Prioritas pertama zakat itu orang fakir. Baru kemudian wal masakin, orang miskin. Apa bedanya orang fakir dengan orang miskin? Orang fakir itu muslim. Tapi orang muslim ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang muslim, ada yang non muslim. Kemudian orang fakir itu tidak pernah minta-minta, apalagi maksa. Bahkan orang kaya tidak tahu bahwa dia itu miskin. Makanya suka kelewat sama orang kaya. Ketika orang kaya berinfak, ketika orang kaya berzakat, orang itu suka kelewat karena tidak memperlihatkan kemiskinannya. Di antaranya tidak pernah minta, apalagi maksa. Sedangkan orang miskin, bisa jadi datang ke rumah kita, minta hak dia dari zakat kita, dari infak kita.
atau mungkin maksa juga mintanya kalau nggak diberi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, sedekah juga ya, bermakna semua kebaikan. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, ya, berbuat baik kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada tetangga, ya, berbuat baik kepada pasangan hidup suami istri, ya, berbuat baik kepada bangsa dan negara, itu sedekah itu. Ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia yang bernama Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sabda Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sedekah. Semua yang ma'ruf, ya, setiap yang dianggap baik itu bernilai sedekah atau merupakan sedekah. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Apa itu ma'ruf? Ya. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, lawan dari munkar. Jadi orang yang tidak mengenal Islam, orang yang tidak pernah mengaji dan mengkaji Islam, tidak mungkin dia akan mengenal ma'ruf yang dianggap baik oleh Islam. Sehingga sedekahnya sedikit. Padahal sedekah itu tidak hanya sebatas harta, tidak hanya sebatas materi. Berbuat baik juga sedekah, tapi bukan berbuat baik sembarangan. Berbuat baik yang dinilai baik oleh Islam. Ya. Lawan dari kata munkar. Makanya amar ma'ruf, nyuruh orang berbuat baik, ya, wa nahyu anil munkar, dan kemudian mencegah orang dari berbuat munkar, itu termasuk sedekah, itu termasuk sedekah. Ya. Allah menjanjikan itu al-falah, keuntungan, surga firdaus bagi orang yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, itu sedekah. Bagi orang yang amar ma'ruf, ya, menyuruh untuk berbuat baik, wa nahyu nahi munkar, ya, mencegah orang berbuat jahat, ya, itu akan dapatkan surga firdaus. Bahkan termasuk khairul umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik itu, di samping orang yang suka mengaji dan mengkaji Al-Quran, juga mengajak orang berbuat baik, menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang, ya, dari perbuatan yang tidak baik. Ya. Kemudian yang keempat, ini menunjukkan betapa sedekah itu memiliki makna yang sangat luas. Bukan hanya infak, bukan hanya zakat, bukan hanya berbuat baik, tersenyum pun termasuk sedekah. Ya. Dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, tabassumuka, senyum engkau, fi wajhi akhika, ya, terhadap sesama saudaramu, ya, laka sedekah, bagi kamu sedekah. Jadi kalau tidak bisa berzakat, tidak bisa berinfak, tidak bisa berbuat baik, banyak-banyaklah tersenyum. Jadi kotak amal di Masjid Al-Muhajirin itu nanti lubangnya ada 3, ya. Ini saya tunjukin, ada 3. Ya. Biasanya kan fakir miskin fisabilillah, ya. Itu terlalu sempit itu. Ya, makanya kotak amal nggak pernah penuh. Ya. Coba cari masjid mana yang kotak amalnya penuh. Soalnya lubangnya salah. Lubangnya itu apa? Yatim 1 lubang, fakir miskin 1 lubang, fisabilillah 1 lubang. Ya. Harusnya apa? Harusnya itu adalah zakat. Lubang pertama zakat. Lubang kedua infak. Lubang ketiga sedekah. Sedekah. Ya. Jadi orang yang mau berzakat masukin ke lubang zakat. Ya. Orang yang mau berinfak masukin ke lubang infak. Jadi jangan salah masukin. Kalau salah masukin nanti salah ngasih. Salah ngasih kepada mustahil, ya, dan itu, ya,
Sayang bagi orang yang berinfak maupun pengurus masjid yang mengelolanya, ya. Nanti diganti ya, zakat 1 lubang, infak 1 lubang, sedekah 1 lubang. Ya. Karena sedekah ini bisa aja, ya, tidak memasukkan uang, tersenyum juga sedekah. Ya. Jadi kotak amalnya diajak tersenyum, sedekah. Ya, sebelum nanti ternyata nanti ada penjelasan sedekah itu sangat luas sekali, ya. Termasuk di dalamnya sholat duha itu sedekah. Ya. Kalau sholat duha di awal waktu diawali dengan sholat subuh, diisi dengan zikrullah, baca Quran, dengarkan ceramah, ya, kemudian baca zikir, ya, sebanyak-banyaknya, ya, sampai waktu terbit matahari. Ya, di sini ada waktu tulu, ya, waktu terbit di jam digital. Tunggu 6 menit itu sambil memperbaharui wudhu. Setelah 6 menit sholat 2 rakaat itu namanya sholat isyraq. Ya. Ada hadis yang menjelaskan, ya, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian, ya, pas waktu duha, ya, pertama sholat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Jadi pahalanya seperti, ya, pahala haji, ya, yang sempurna. Jadi sayang kalau waktu antara subuh dan syuruk itu, antara subuh dan tulu itu disia-siakan. Ada yang tidur lagi kan habis subuh itu, ya. Ada yang tidur lagi, ya. Ada yang nonton TV. Sayang itu. Jangan nonton TV, buka Al-Quran, baca Al-Ma'furat itu, ya, sampai waktu terbit matahari. Ambil air wudhu, setelah 6 menit sholat 2 rakaat. Ini pahalanya luar biasa, ya. Dan kemudian sholat duha secara umum, tanpa diawali dengan sholat subuh berjamaah, tanpa diisi dengan zikrullah, ya, pas waktu duha langsung sholat duha, maka itu termasuk sedekah pengganti tulang badan dan tulang sendi. Jadi di dalam jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ada 2 macam tulang. Pertama tulang badan. Yang kedua tulang sendi. Tulang badan itu tidak ada persendian, ya. Dari sini ke sini itu nggak ada persendian, ya, itu tulang badan, ya. Tapi ada tulang sendi, ya, dari leher ke kepala itu ada tulang sendinya. Ini ada tulang sendinya, ya, bisa muter-muter, bisa begini, ya, apalagi itu, ya. Kemudian kaki ada tulang sendinya, ya. Dan total general itu jumlahnya 360 tulang sendi, ya. Kalau sulam itu tulang badan dan tulang sendi, ya. Tapi kalau mifsal, ya, itu tulang sendi. Totalnya 360 tambah tulang badan berarti 361 gitu. Dan setiap pagi wajib dikeluarkan sedekahnya. Jadi kalau tiap tulang sendi sedekahnya 10 perak, ya, berarti sehari berapa kita sedekah? Nah, kalau 10 perak itu ada 361. Berapa? 3.610 kan? Betul ya? Iya. Kalau ada 360 tulang sendi ditambah badan 1, ya, tiap tulang sendi 10 perak, berarti tiap hari, tiap pagi, tiap subuh, ya, masukkan ke kotak amal tuh 3.610 perak. Atau tulang sendi doang 3.600. Kali berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibu-ibu ada berapa tuh? Ada 4. Berapa tuh semuanya? Ya. Iya itu, ya. Kali 19, ya. Itu kalau sholat subuh itu masukin.
Sebab nanti didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalfa. Jadi uang yang 3.600 atau 3.610 ya, itu tidak akan hilang. Bahkan akan ditambah, dilipat gandakan, disuburkan, diluaskan. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat subuh itu. Ya, malaikat subuh. Ya. Dan ini dijelaskan bahwa sholat duha itu sejatinya adalah sodakoh sebagai pengganti semua sodakoh tulang badan dan tulang sendi. Jadi yusbihu, ya, setiap pagi ala kulli sulami min ahadikum sodakoh. Untuk setiap tulang badan dan tulang sendi wajib dikeluarkan sodakohnya. Tiap apa? Tiap subuh, tiap pagi keluarkan. 3.600 berarti nasi uduk ya, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, berarti beli apa yang 3.600? Beli tape lah setengah kilo, kasihkan ke tetangga. Itu sedekah tulang sendi itu, ya. Ya, bakwan berapa tuh? 2 ya. Beri bakwan 3 atau 2 kasih tuh, ya. Ya. Luar biasa nih, ya. Dan itu wajib itu. Sedekah tulang badan dan tulang sendi itu wajib. Tapi dalam prakteknya kita jarang ya. Jarang kan? Jarang. Jadi minimal kalau kita mau 10 rupiah berarti 3.610 rupiah. Kalau satu tulang sendi 1 rupiah berarti 361 rupiah. Ya. Jadi udahlah ya. 500 perak tuh, ya. Tiap hari itu ke kotak amal tuh. Sedekah tulang sendi 500 perak, 500 perak, 500. Apalagi kalau setiap tulang sendinya 100 perak. Berapa itu? Setiap subuh kita sedekah tulang badan dan tulang sendi. Kemudian fakulu tasbihatin sedekah. Ya. Sedekah tulang sendi itu, ya, tulang badan itu bisa dalam bentuk tasbihah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sedekah tulang badan dan tulang sendi. Jadi jangan sampai duit enggak, zikir juga kagak ya. Ya, padahal nikmat ke tulang sendi, nikmat ke tulang badan. Ya, baru terasa nikmat kalau umur sudah 50 tahun ke atas. Ya, kalau Pak Zaki masih di bawah ya, jadi masih enak tuh tulang sendinya. Gitu. Coba kalau 50 tahun ke atas, tulang sendi itu. Ya. Apalagi dari sini biasanya, sini ke sini, sini ke sini, ya, dari sini ke sini. Waduh, luar biasa itu. Ya. Sakitnya luar biasa ya. Makanya tiap subuh kata Rasul ya, keluarkan sedekah tulang badan dan tulang sendi. Di antaranya dengan bisa uang atau dzikir. Wa kullu tahmidah sedekah. Dan setiap mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Subhanallah walhamdulillah itu sedekah. Ya. Wa kullu tahlilah sedekah. Demikian pula mengucapkan la ilaha illallah itu juga sedekah. Ya. Kemudian apa lagi? Wa kullu takbirah sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar itu juga sedekah. Ya. Kemudian wa amrum bil ma'ruf sedekah, nyuruh orang berbuat baik sedekah. Ya. Anak sudah adzan subuh belum bangun, bangunin, jangan bosan-bosan. Sampai mati tiap subuh kalau anak kita enggak bangun subuh, bangunin sampai bangun. Sampai bangun. Itu sedekah ya. Sedekah. Ya. Suami atau istri ya, pas 2/3 malam masih belum bangun, bangunin. Itu sedekah. Ya. Jadi kalau tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah dengan amar ma'ruf nahi munkar itu, ya. Jadi di sini jelaskan wa nahyun anil munkar sedekah. Mencegah, melarang orang dari berbuat munkar itu juga sedekah. Kemudian wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Ya. Jadi semua sedekah-sedekah yang disebutkan tadi itu tercover, tertutup
terganti, tercukupi dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Nggak banyak kan? Ya. Apalagi sholat duhanya sekaligus sholat isyraq, luar biasa kan? Ya. Jadi sholat duha itu sholat tulang badan, tulang sendi itu. Ya. Walaupun tanpa didahului dengan apa? Dengan sholat subuh berjamaah, dengan berzikir kepada Allah. Langsung sholat duha 2 rakaat. Ya. Terpisah dari sholat subuh dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu terbit matahari. Ini menunjukkan betapa sedekah itu memiliki makna yang sangat luas. Kemudian sedekah yang diluaskan dan disuburkan adalah pengganti jual beli orang kafir yang penuh dengan riba dan dosa. Ya. Jadi orang yang beriman itu berbisnisnya itu selalu menggunakan sistem riba. Demikian pula utang piutangnya. Bahkan banknya juga bank yang menggunakan sistem riba itu. Ya, itu. Nah penggantinya apa? Sodako. Itu ada 2 orang ribut di depan rumah Rasulullah, pas di dekat pintunya itu. Dua-duanya itu mengeluarkan suara yang sangat tinggi, sangat keras. Jadi pada emosi itu. Jadi yang punya utang ditagih utangnya, ya, sama yang mengutangkan. Baik yang mengutangkan maupun yang punya utang, itu apa? Mengeluarkan suara yang sangat keras. Ribut itu, ribut di depan rumah Rasulullah SAW. Kemudian orang yang mengutangkan dia berkata, wallahi la af'al. Demi Allah, saya tidak akan melakukan. Mendengar orang bersumpah demi Allah, kemudian diikuti dengan saya tidak akan berbuat, tidak akan melakukan apa yang kamu inginkan. Rasul keluar. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar itu. Ternyata orang yang punya utang itu minta kepada yang mengutangkan supaya utangnya itu diringankan. Jadi ketika ditagih belum ada. Kalaupun ada belum cukup, minta keringanan. Yang kedua minta belas kasihan. Ya. Bahwa sisanya ditangguhkan. Mungkin minggu depan atau bulan depan. Tapi orang yang mengutangkan malah marah. Wallahi la af'al. Demi Allah, aku tidak akan mengurangi utangmu dan tidak akan menangguhkan utangmu. Harus dibayar sekarang. Kan gitu. Rasul keluar. Kenapa? Karena yang mengutangkan dia melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Ya, bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi mengurangi utang itu baik, menangguhkan utang itu baik. Ya. Tapi coba kalau sistem utang piutang orang Yahudi, makin ditangguhkan, utangnya makin gede atau makin kecil? Ya, makin gede itu. Ya. Jadi bunganya makin berlipat-lipat. Ya. Jadi makin lama kadang-kadang bunganya lebih gede daripada pokoknya. Ya, itu kalau menggunakan sistem riba. Nah, kemudian setelah orang itu ditegur oleh Rasul, dinasihati oleh Rasul, maka orang yang punya utang kepadanya itu diringankan utangnya. Kemudian di samping itu ditangguhkan utangnya untuk membayarnya. Ya. Jadi utangnya 1 juta misalnya. Begitu ditagih belum ada, maka diringankan jadi 900.000. Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak? Orang punya utang ditagih belum ada, ya, dikurangi itu utangnya. Ya. Bulan depan ditagih masih belum ada, kurangi 100.000 lagi, 800.000. Dikasih tangguh lagi tuh. Dan itu dilakukan oleh sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia tuh selalu melakukan 3 kebaikan.
yang berkaitan dengan utang piutang. Yang pertama, ya, dia memberi pinjaman bagi orang yang mau minjem kepada dia. Ya, siapa yang minjem, siapa yang ngutang, siapa yang ngutang, gitu. Ada nggak di sini yang begitu? Siapa yang mau ngutang? Pasti ngutang semua ya. Siapa yang mau ngutang? Itu dikasih itu pinjaman. Yang kedua, ya, membebaskan utang. Jadi kalau ditagih tarsok, berarti dia nggak punya uang dan nggak mampu bayar, dibebaskan sama dia. Ya. Terus yang ketiga, kalau ada orang yang punya utang kepada orang lain dan kemudian tidak mampu bayar, dia yang melunasinya. 3 kebaikan tuh dalam utang piutang. Ya. Dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan ini adalah pinjaman yang baik untuk Allah. Kenapa? Kalau orang lain punya utang kepada kita 1 juta, kalaupun dia bayar itu 1 juta, nggak bakal lebih ya. Ya. Padahal dalam Islam itu ada adab berutang. Jadi kalau saya minjam utang kepada orang 1 juta, janjinya 1 bulan atau mungkin 2 bulan atau 1 minggu, pas dibayar itu jangan 1 juta, dilebihkan dengan sodako, bukan riba, sodako. Pinjam 1 juta, pas gue balikin 1 juta 100 atau 1 juta 50.000, atau kasih 1 juta, ya tetap bayarnya 1 juta, tapi kemudian dikasih rendang orang itu, kan luar biasa ya. Utangnya di 1 juta, kemudian dia ngasih rendang, ya. Atau ngasih singkong rebus, kan itu. Ini mah pinjam 1 juta, balik 1 juta. Mana kebaikannya? Ya, kan harusnya terima kasih. Ya. Kalau kita menerima kebaikan dari orang lain, maka kita pun harus ngasih kebaikan kepada orang lain. Itu namanya terima kasih. Minjam 1 juta, dikasih 1 juta, kita terima. Pas kembaliinnya lagi jangan 1 juta, berarti belum ngasih kan? Belum ngasih kan? Harus ngasih. Apa kira-kira yang dikasih? Mau makan silakan, mau uang juga silakan. Ya. Makanya di dalam surat Al-Muzammil, ya, bagian daripada qiyamul lail, wa aqimus shalat wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanah. Di samping sholat berjamaah, kemudian menunaikan zakat, jangan lupa pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jadi kalau orang punya utang kepada kita, ya, dikurangi yang asalnya 1 juta jadi 900.000, maka yang 100.000 itu dipinjamkan kepada Allah. Nggak bakal hilang. Ya. Bulan depan kurangi 100.000 jadi 800.000, 200.000-nya dipinjamkan kepada Allah. Kalau Allah yang minjam pasti bayar nggak? Bayar. Dan kalau Allah bayar, pasti membayarnya dengan bayaran yang lebih besar dan lebih baik. Makanya dalam surat Al-Qasas, ya, wa ahsinu, ya, kama ahsanallah, ya, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Kamu harus berbuat baik kepada orang itu seperti Allah berbuat baik kepadamu. Tadi kalau kita meminjamkan kepada Allah 200.000, ya, Allah akan kasih, ya, dikembalikan dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Ya, gitu. Nah, ini namanya apa? Pinjaman dalam bentuk sodako. Ya. Dan ini sebagai pengganti, ya, sistem riba, ya, yang sampai hari ini menguasai ekonomi dunia. Padahal apa yang difirmankan oleh Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, ya. Jadi Allah itu akan membinasakan yang namanya riba, ya. Riba itu bikin ekonomi hancur, tidak bikin ekonomi makmur. Kalau mau ekonomi makmur dan subur, maka sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan, menghancurkan yang namanya riba dan akan menyuburkan, memakmurkan yang namanya sedekah. Kenapa? Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Karena riba itu adalah perbuatan orang yang sangat kufur dan suka berbuat dosa, dan Allah tidak suka.
Jadi riba itu perbuatan kufur, ya, bisa merusak iman. Dalam waktu yang sama juga perbuatan dosa dapat merusak ibadah. Ya. Makanya selama ada bank syariah, maka hendaklah kita berurusannya dengan bank syariah, jangan dengan bank konvensional yang syarat dengan riba. Itu surat Al-Baqarah 276. Jadi sedekah itu menyuburkan, insya Allah. Sedekah itu bikin makmur. Ya. Kemudian sedekah yang diluaskan dan disuburkan adalah zakat yang pahalanya ditambahkan dan dilipat gandakan. Jadi kalau kita yakin zakat itu sebenarnya oleh Allah akan ditambahkan dan kemudian akan dilipat gandakan. Lagi-lagi Allah membandingkannya dengan riba. Jadi apa yang kamu berikan, apa yang kamu lakukan dalam bentuk riba, ya, dengan maksud untuk menyuburkan harta, sebenarnya tidak akan subur, kata Allah. Tidak akan subur. Ya, hidup dengan riba itu tidak akan makmur, tidak akan subur. Jadi wa ma'ataitum min riban ya liyarbu fi amwalinas wa la yarbu indallah. Di sisi Allah riba itu tidak bikin subur, tidak bikin makmur, bahkan bikin hancur lebur itu sistem ekonomi yang dibangun di negara manapun, di bangsa manapun. Berbeda dengan zakat, wa ma'ataitum min zakatin ya turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Apa saja yang kamu berikan kepada mustahik berupa zakat dengan niat berharap wajah ridho Allah, maka kata Allah faulaika, maka mereka itu humul mudhifun, mereka adalah orang yang sedang melipat gandakan kekayaannya. Jadi kalau mau kaya sedekah, kalau mau kaya zakat, kalau mau kaya infak, kalau mau hidup subur makmur zakat, infak, sedekah. Yakin nggak? Kalau tidak yakin, jangan baca shadaqallahul adzim itu. Ya, tiap baca Quran shadaqallahul adzim. Artinya yakin kalau shadaqallahul adzim, amalkan itu. Ya, tinggalkan riba. Ya, kemudian makmurkan, suburkan yang namanya sedekah. Kemudian sedekah yang diluaskan dan disuburkan adalah zakat yang membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Ya. Jadi zakat itu di samping cara menambah harta, cara melipatkan gandakan harta, juga cara membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Harta kita bersih kalau sudah dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum, ibarat orang yang enggak mandi. Coba nggak mandi sebulan, dakinya segimana tuh? Ya, jadi orang punya harta nggak berzakat sama dengan orang yang nggak mandi itu, dakinya itu banyak banget itu. Jadi kotoran harta itu ya dibersihkannya dengan apa? Dengan zakat. Jadi khudh min amwalihim shadaqah, ambil oleh kamu Muhammad dari mereka harta orang kaya, shadaqah, yaitu zakat. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang gunanya, fadilahnya, keutamaannya, hikmahnya adalah untuk membersihkan harta mereka dan untuk mensucikan jiwa mereka. Jadi dipakai ibadahnya nikmat, ya. Kenapa kita susah ibadah, susah sholat malam, susah baca Al-Quran? Bisa jadi makan yang dimakan dari harta yang kotor itu. Susah diajak ibadah itu, bawaannya maksiat melulu itu. Ya. Kemudian washolli alaihim inna salataka sakanun lahum. Setelah menerima zakat, ya. Jadi orang menyerahkan zakat kepada kita sebagai petugas. Washolli alaihim, doakan mereka. Ya. Itu ada ibu-ibu tuh. Saya tanya, Bu, kok zakatnya nggak ke sini? Nggak mau? Zakat di sana mah nggak pernah didoakan. Ya. Padahal mendoakan orang yang berzakat itu diperintahkan oleh Allah. Bahkan doanya itu dalam bentuk sholawat. Dalam bentuk sholawat itu. Jadi ada sholawat kepada Nabi, ada sholawat kepada orang yang berzakat. Ya. Jadi kalau yang berzakatnya saya, ya,
kemudian kepada semacam amilin atau pengurus masjid, ketika sudah diterima doakan Allahumma sholli ada injan. Gampang ya? Gampang ya? Allahumma sholli ada injan. Atau sallallahu alaihi. Ya. Luar biasa itu. Doa sholawat itu luar biasa. Dan ternyata Allah perintahkan berdoa, bersolawat kepada orang yang berzakat. Kenapa? Karena doa itu bikin tenang, ya. Kemudian wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Silakan sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, silakan. Ya, silakan.